Kalau perang modern biasanya soal senjata, maka perang Iran kali ini terasa berbeda karena yang sedang diserang bukan cuma sebuah negara, tapi sebuah peradaban berusia ribuan tahun, bangsa yang sudah ada bahkan sebelum Amerika ditemukan, sebelum banyak kerajaan modern lahir, sebelum dunia mengenal demokrasi modern. Dan sekarang, setelah konflik panas dengan Israel dan Amerika, banyak analis mulai bertanya, apakah dunia sedang masuk ke tatanan baru? Ketika orang mendengar nama Iran, mereka langsung membayangkan perang, rudal, nuklir, atau Timur Tengah. Padahal, Iran adalah Persia. Ya, Persia, salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Dulu, saat Eropa masih terpecah dalam kerajaan kecil, Persia sudah membangun jalan raya raksasa, sistem pos, pemerintahan modern, bahkan toleransi agama. Pada sekitar 550 sebelum Masehi, muncul seorang tokoh bernama Cyrus the Great. Dia membangun Kekaisaran Persia Achaemenid, sebuah superpower kuno yang wilayahnya membentang dari Mesir sampai India. Dan yang mengejutkan, Cyrus dikenal bukan karena kebrutalannya, tapi karena kebijakan HAM yang sangat maju untuk zamannya. Bahkan sebagian sejarawan menyebut piagam Cyrus sebagai salah satu cikal bakal deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Persia jatuh berkali-kali, diserang Alexander Agung, diserbu bangsa Mongol, diguncang perang dan revolusi, tapi selalu kembali. Itulah yang membuat Iran berbeda. Mereka bukan bangsa yang baru muncul 100 atau 200 tahun lalu. Mereka punya memori sejarah ribuan tahun. Dan bangsa dengan sejarah sepanjang itu biasanya punya mental yang berbeda. Bagi banyak rakyat Iran, konflik hari ini bukan cuma soal politik, tapi soal harga diri peradaban. Itulah kenapa meski dihantam sanksi bertahun-tahun, Iran tetap bertahan. Ekonominya terpukul, iya. Teknologinya dibatasi, iya. Tapi mereka terus membangun drone, misil, dan teknologi militer sendiri. Semakin ditekan, justru semakin mandiri. Yang menarik, Iran dan Israel dulu sebenarnya tidak bermusuhan. Bahkan Iran pernah mengakui Israel setelah negara itu berdiri tahun 1948. Semua berubah pada revolusi Iran tahun 1979, saat Shah Iran dijatuhkan dan pemerintahan Islam baru lahir di bawah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran berubah dari sekutu barat menjadi musuh utama Amerika di Timur Tengah. Hubungan dengan Israel runtuh total, dan konflik itu terus membesar selama puluhan tahun. Awalnya perang bayangan, lewat kelompok proksi, lewat intelijen, lewat sabotase. Tapi sekarang, itu berubah menjadi konfrontasi langsung. Karena Iran bukan cuma negara biasa, Iran berada di salah satu titik paling penting di bumi, Selat Hormuz, jalur sempit tempat sebagian besar minyak dunia lewat. Kalau jalur itu terganggu, harga minyak bisa meledak, ekonomi dunia bisa terguncang, inflasi global bisa naik lagi, dan Iran tahu itu. Itulah kenapa setiap konflik dengan Iran selalu membuat pasar dunia panik. Belum lagi, Iran punya jaringan pengaruh besar di Timur Tengah, dari Lebanon, Suriah, Irak, sampai Yaman. Konflik Iran bukan konflik lokal, efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dalam konflik terbaru, Iran menunjukkan sesuatu yang membuat banyak negara mulai memperhatikan. Mereka tetap mampu menyerang balik, bahkan setelah dihantam tekanan besar dari Amerika dan Israel. Dan yang lebih penting, dunia melihat satu hal. Amerika ternyata tidak lagi terlihat tak tersentuh seperti dulu. Sekarang muncul kekuatan-kekuatan baru. China naik, Rusia masih berpengaruh, BRICS membesar, dan Iran menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Apakah Iran akan menang? Belum tentu, tapi dunia mulai sadar. Era satu negara mengatur semuanya mungkin mulai retak. Dan mungkin itulah alasan kenapa konflik Iran terasa berbeda. Karena ini bukan cuma soal rudal, bukan cuma soal Israel atau Amerika, tapi tentang sebuah bangsa tua yang sudah bertahan lebih dari 2.500 tahun dan menolak tunduk. Sejarah pernah menunjukkan kerajaan besar datang dan pergi, tapi Persia selalu menemukan cara untuk tetap hidup. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah perang ini akan selesai? Tapi, dunia setelah ini akan dipimpin oleh siapa?